Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, perwakilan dari kelompok 4 selaku moderator. Izinkan kami untuk menyampaikan materi kami, yaitu yang berjudul interaksi antara fitoplankton dan zooplankton. Materi ini akan disampaikan kepada teman-teman melalui bentuk video, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam berkuliah. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator mengizinkan kepada pemateri atau para pemateri menyampaikan hasil diskusi kita. Tepat dalam waktu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikram. Saya akan membacakan materi kelompok kami, kelompok 4, yang berjudul materi interaksi antara plankton dan zooplankton. Pengertian. A. Plankton. Plankton adalah organisme yang hanyut di dalam zona pelagik bagian atas, samudra, laut, dan badan air tawar. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme yang terpenting di dunia karena menjadi bekal untuk kehidupan akuatik. B. Fitoplankton. Fitoplankton berasal dari bahasa kata Yunani, yaitu piton artinya tanaman, dan plankos yang artinya pengembara atau penghanyut. Secara definisi, fitoplankton dikenal juga sebagai eutrof plankton, yaitu organisme kecil yang mampu menyediakan makanan sendiri dengan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan matahari melalui fotosintesis. C. Zooplankton. Zooplankton adalah heterotropik. Kata zooplankton berasal dari bahasa Yunani zoon yang artinya binatang dan plankos yang artinya pengembara. Ya, demikian materi yang saya bacakan dan akan dilanjutkan kepada Saudari Iqbal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Muhammad Fikram. Langsung saja. Potensi sumber daya alam hayati suatu kawasan atau ekosistem perairan sangat ditentukan oleh produktivitas primer plankton. Zooplankton sebagai konsumen pertama sangat tergantung pada fitoplankton sebagai produsen pertama. Arinaldi menyimpulkan pada tahun 1978, walaupun jumlah fitoplankton yang sangat tinggi, tetapi jumlah zooplankton bisa sangat rendah dan sebaliknya. Ini berarti bahwa komunitas zooplankton dan fitoplankton dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya faktor biologi, tetapi juga faktor kimia dan fisika perairan. Selanjutnya, fitoplankton sebagai organisme uniseluler air sangat peka dengan perubahan ekosistem perairan yang tercermin di kualitas airnya. Fitoplankton juga merupakan kelompok organisme perairan yang paling banyak dilaporkan sebagai tolak ukur dalam mengontrol kualitas dan produktivitas suatu perairan. Terima kasih. Nah, baik, menyambung materi yang disampaikan oleh sahabat saya, Saudara Iqbal. Fitoplankton sering kita jadikan sebagai tolak ukur untuk mengontrol kualitas satu perairan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena memang pada dasarnya, kelimpahan populasi fitoplankton dalam suatu perairan itu menggambarkan produktivitas dari fitoplankton tersebut. Dalam jaringan rantai makanan, fitoplankton tadi merupakan produsen tingkat 1 yang merupakan sumber makanan bagi beberapa organisme perairan, utamanya zooplankton. Dalam piramida tingkatan rantai makanan, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan besar sampai kepada predator lainnya. Dengan adanya rantai makanan ini menyebabkan terjadinya aliran energi dan materi hingga sampai ke puncak profit tertinggi. Untuk menggambarkan betapa pentingnya
fitoplankton bagi produktivitas suatu perairan, bisa dibayangkan bahwasanya kehilangan 5% dari populasi fitoplankton dapat menyebabkan penurunan produktivitas ikan hingga 70.000 ton setiap tahunnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Isril Irsyad, yaitu keberadaan populasi fitoplankton dan zooplankton yang tidak seimbang sangat berpengaruh terhadap biota di dalamnya. Tinggi kelimpahan fitoplankton mengakibatkan kepunahan oksigen sehingga menjadi ancaman kematian terhadap biota laut. Adapun tingginya zooplankton akan menghambat pertumbuhan fitoplankton dikarenakan terjadinya pemangsaan yang sangat tinggi oleh zooplankton. Hubungan fitoplankton dan zooplankton sangat penting dalam menjaga kestabilan ekosistem perairan. Distribusi zooplankton dengan fitoplankton tidak merata. Fitoplankton mengeluarkan bahan metabolik yang membuat zooplankton tertarik terhadap fitoplankton. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah plankton adalah organisme hanyut yang hidup di zona pelagis, bagian atas, samudra laut, badan air tawar. Plankton terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Potensi sumber daya alam hayati suatu kawasan atau ekosistem perairan sangat ditentukan oleh produktivitas primer plankton. Fitoplankton sebagai produsen pertama dan zooplankton sebagai konsumen tingkat pertama. Keberadaan fitoplankton dan zooplankton dalam mendukung produktivitas ekosistem suatu perairan harus seimbang. Hal ini berkenaan dengan kelimpahan populasi antara produsen dan konsumen. Kurangnya populasi fitoplankton dan akan menyebabkan zooplankton kekurangan sumber makanan, dan begitupun dengan konsumen yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dan kurangnya populasi zooplankton akan menyebabkan bloomingnya fitoplankton yang akan mengurangi produktivitas perairan yang ditinggalinya. Itulah kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan kepada saudara Nur Hidayat sebagai moderator. Itulah tadi hasil penyampaian materi dari kelompok 4, yaitu interaksi antara fitoplankton dan zooplankton. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri mudah dipahami dan cepat dimengerti, karena keterbatasan kita yaitu kuliah online atau pemaparan materi melalui video. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap semangat belajar dalam berkuliah. Dan saya selaku moderator berterima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan teman-teman dalam menyaksikan video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.